Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwinar Agustiawati dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan makalah yang sudah dibuat, judulnya Bahaya Radiasi WiFi Terhadap Kesehatan, dan saya akan menjelaskan bab 1, latar belakang. Bab 1, pendahuluan latar belakang. WiFi adalah seperangkat standar untuk komunikasi tanpa menggunakan kabel. Beberapa kalangan menganggap bahwa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh WiFi akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Menurut mereka, dengan menggunakan WiFi dapat terjadi gangguan sakit kepala, mual, dan gangguan insomnia. Tetapi menurut pernyataan WHO, selama paparan berada di rentang frekuensi radio tersebut, tidak diketahui bahwa radiasi WiFi berpengaruh pada kesehatan manusia. Namun jika frekuensi radio melebihi batas, itu tidak sehat untuk kesehatan manusia. Satu-satunya efek kesehatan dari radiasi frekuensi radio hanya suhu tubuh akan naik 1 derajat Celcius saja. Tetapi menurut Ketua Health Protection Agency, tidak ada yang perlu dikhawatirkan penggunaan WiFi karena belum ada bukti-bukti bahwa WiFi terdapat efek samping untuk kesehatan manusia. Beberapa cara menghindari dampak buruk pada gelombang WiFi pada tubuh manusia. Yang pertama, menggunakan jaringan kabel daripada jaringan nirkabel. Dulu sebelum penggunaan WiFi merajalela, orang-orang menggunakan kabel untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Sekilas memang tidak praktis sama sekali menggunakan kabel untuk menyambungkan jaringan antar perangkat keras. Namun di balik ketidakpraktisan tersebut, ada keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan menggunakan sinyal wireless dari WiFi, yaitu seperti tidak menghasilkan radiasi yang begitu besar dan kualitas koneksinya jauh lebih stabil. Yang terpenting adalah radiasinya mungkin sangat kecil dibandingkan dengan menggunakan perangkat nirkabel WiFi. 2. Memasang penghambat sinyal WiFi dari luar jika setelah kita cek dengan perangkat elektronik seperti handphone, smartphone, dan komputer laptop atau yang lainnya, ternyata terdapat banyak sekali koneksi WiFi di sekitar kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memblokir sinyal WiFi yang sudah ada agar tidak diberi akses internet gratis. Dan itu malah menyebarkan radiasi yang berbahaya untuk kesehatan kita. 3. Menghindari berlama-lama di tempat yang terdapat sinyal WiFi. Jika kita berada di tempat umum yang terdapat sinyal WiFi yang cukup intensif, seperti di mall, restoran, kafe, pasar, bandara, dan lain-lain, sebagaimana kita tidak berlama-lama beraktivitas di tempat tersebut. Karena semakin lama berada di sana, maka semakin besar paparan radiasi WiFi pada tubuh sehat kita yang sangat berharga ini. Nah, yang keempat itu memilih tempat tinggal yang bebas sinyal WiFi. Jika memungkinkan, pilihlah tempat tinggal yang relatif bebas sinyal WiFi demi kebaikan diri kita sendiri, keluarga, atau orang-orang terdekat kita. Nah, jika muncul sinyal WiFi liar, sebaiknya ditertibkan bersama-sama dengan pengurus RT RW yang setempat. Dengan demikian tidak ada lagi yang menyebarkan sinyal WiFi berbahaya seenaknya sendiri sampai keluar rumah tempat tinggalnya. 5. Mengajak orang lain menggunakan selain WiFi agar di masa depan kita semua terhindar dari berbagai kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh radiasi gelombang WiFi. Nah, maka sebaiknya kita beralih ke teknologi lainnya yang jelas-jelas tidak mengakibatkan gangguan kesehatan pada diri kita sendiri. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bahaya dari sinyal WiFi terhadap kesehatan. Yang kedua, upaya cara pencegahan agar tidak terpapar dari gelombang radio.
Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini adalah yang pertama untuk memperoleh data objektif dari hasil penelitian yang ada. Kedua, menginformasikan kepada halayak bahwa gelombang radio yang menghubungkan sinyal Wi-Fi terhadap handphone memiliki bahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, menginformasikan kepada halayak cara pencegahan agar tidak terpapar dari gelombang radio. Bab 2 Kajian Pusaka. 1. Pengertian Wi-Fi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jubilee Enterprise. Menurut dia, Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja sama dengan jaringan dan perangkai wireless local area network atau bisa disingkat WLAN. Terus yang kedua, menurut Priyambodo. Menurut dia, Wi-Fi adalah sebuah standar wireless networking tanpa kabel yang menyempurnakan komponen sebuah koneksi jaringan internet. Dan yang ketiga, menurut Ono Waipurbo. Menurut dia, Wi-Fi adalah media radio yang sifatnya sharing dan digunakan secara bersama-sama, bisa digunakan secara serempak dengan kapasitas dan kecepatan yang tentunya mengharuinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Wi-Fi adalah sebuah media pengantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Terus yang kedua, bahaya penggunaan Wi-Fi terhadap kesehatan yang masih menjadi perdebatan. Beberapa kalangan menganggap gelombang elektromagnetik yang dihasilkan Wi-Fi berpengaruh terhadap kesehatan. Menurut mereka, dengan menggunakan Wi-Fi dapat mengakibatkan gangguan seperti sakit kepala, mual dan lain-lain. Namun, radiasi yang dianggap berdampak buruk bagi kesehatan telah disanggah oleh beberapa ilmuwan, salah satunya yaitu Ketua Health Protection Agency yang bernama Sir William Stewart. Dalam BBC program Panorama menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam penggunaan Wi-Fi karena belum terdapat bukti-bukti yang pasti tentang efek samping Wi-Fi. Kemudian ada lagi dari Profesor Nottingham University yang bernama Lauris Kalis juga mengungkapkan hal yang serupa. Dari sekian banyak perdebatan, belum menunjukkan kalau Wi-Fi berdampak buruk bagi kesehatan. Nama saya Nabila Putri Gatsa, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian pada makalah kali ini, yang pertama itu ada siapkan 400 biji crash. Yang kedua, siapkan 12 kontainer yang berbeda. Yang ketiga, masukkan biji crash ke masing-masing kontainer. Yang keempat, simpan kontainer di ruangan yang sama pada suhu yang sama dan jumlah air yang sama. Yang kelima, letakkan 6 kontainer di sebelah router Wi-Fi. Lalu yang keenam, letakkan 6 kontainer yang lain itu jauh dari router Wi-Fi. Yang ketujuh, tunggu hasil dari penelitian ini sampai 12 hari. Setelah melalui metode penelitian, maka dapat dipaparkan hasil penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama ini ada gelombang radio. Gelombang radio yang diserap oleh tubuh ini juga memicu pengaruh kesehatan, yaitu contohnya itu bisa memicu kerusakan sel-sel dalam tubuh sehingga dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Lalu yang kedua ini ada radiasi yang masih ditoleransi. Radiasi yang masih dapat ditoleransi itu biasanya yang dikeluarkan oleh sinyal telepon genggam, gelombang radio televisi, microwave, sama radiasi sinar ultraviolet atau UV. Nah, radiasi yang masih ditoleransi ini tergolong sangat kecil, yaitu sekitar 0,1 watt pada komputer dan router. Temuan penelitian. Selama ini banyak sekali teman-teman yang sering ketiduran di kelas. Ketika ditanya satu persatu, mereka berkata bahwa selama ini ketika mereka tidur, mereka menempatkan ponsel di samping mereka.
Nah, lalu dilakukanlah suatu percobaan secara sederhana dengan menempatkan biji-biji tanaman keres dekat dengan router pemancar sinyal Wi-Fi, sedangkan biji tanaman lainnya diletakkan jauh dari pemancar tersebut. Selang 12 hari pada tanaman yang dekat dengan router pemancar tersebut itu tidak tumbuh, bahkan hanya untuk berkembang pun tidak. Lain halnya dengan biji yang diletakkan jauh dari router tersebut. Tanaman tersebut tumbuh subur dalam waktu yang sama. Nah, dari percobaan tersebut dapat menyimpulkan bahwa radiasi Wi-Fi dapat mengekspos tubuh Anda ke elemen yang sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Anda seharusnya tidur tidak dengan ponsel atau jauh diletakkan di tempat lain. Ada beberapa percobaan dengan hasil yang berbeda-beda. Gangguan gelombang radio memang mengganggu pada kesehatan secara tidak langsung, tapi dampaknya tidak ekstrim seperti tanaman. US National Institute on Drug Abuse melakukan penelitian scan otak bagi manusia, meminta para responden menggunakan telepon selama 50 menit. Nah, hasilnya terjadi perubahan metabolisme dari glukosa di otak setelah menggunakan ponsel. Dr. Nora Falco menyebutkan efek gelombang radio memang mampu menonaktifkan otak manusia. Semua penelitian masih belum dipastikan apakah sinyal Wi-Fi ataupun sinyal BTS dapat mengganggu kesehatan. Efek bagi manusia sangat kecil. Saran terbaik, lakukan 3 hal ini. Pertama, jangan terlalu lama menggunakan handphone ataupun smartphone. Yang kedua, ketika Anda berkomunikasi, jauhkan dari telinga Anda. Yang ketiga, jangan tidur meletakkan handphone di sebelah Anda. Nah, belum ada bukti pasti dari sinyal atau frekuensi Wi-Fi atau gelombang radio yang dapat mengganggu kesehatan. Sebaiknya Anda menjaga kesehatan Anda dari sekarang, akan lebih baik, bukan? Nah, cobalah ketiga saran yang tadi saya sebutkan, mungkin dapat membantu Anda agar tidur Anda lebih baik lagi dan kesehatan Anda tidak banyak terganggu oleh frekuensi sinyal Wi-Fi ataupun frekuensi radio gelombang tersebut. Selanjutnya, bab 5 pembahasan. Radiasi bagi kesehatan menurut Profesor Ole Johnson dari Karolinska Institute in Swedia yang diwawancari Panorama. Jika melihat literatur, Anda bisa ditemukan sejumlah efek radiasi seperti kerusakan kromosom berdampak pada kapasitas konsentrasi dan menurunnya memori jangka pendek, serta meningkatnya kejadian berbagai tipe kanker. Selanjutnya juga ada dampak negatif dari sinyal Wi-Fi terhadap kesehatan. Memang mudah jika kita berada di lingkungan yang ber-Wi-Fi, tetapi menurut para ahli kesehatan dampak negatif sinyal Wi-Fi luar biasa apabila tubuh kita terus-menerus berada di bawah sinyal Wi-Fi. Walaupun tidak akan merasakan secara langsung, sinyal Wi-Fi dapat memacu berbagai penyakit, yaitu seperti nyeri di kepala, gangguan tidur, dan mual-mual. Terutama bagi mereka yang elektrosensitif dan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan teknologi Wi-Fi tersebut, karena tak ada bukti pasti yang menyebutkan perangkat seperti ponsel dan Wi-Fi menyebabkan kesehatan terganggu. Beberapa cara menghindari dampak buruk pada gelombang Wi-Fi pada tubuh manusia. Yang pertama, menggunakan jaringan kabel daripada jaringan nirkabel. Dulu sebelum penggunaan Wi-Fi merajalela, orang-orang menggunakan kabel untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Sekilas memang tidak praktis sama sekali menggunakan kabel untuk menyambungkan jaringan antar perangkat keras. Namun di balik ketidakpraktisan tersebut, ada keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan menggunakan sinyal wireless dari Wi-Fi, yaitu seperti tidak menghasilkan radiasi yang begitu besar dan kualitas koneksinya jauh lebih stabil. Yang terpenting adalah radiasi yang mungkin sangat kecil dibandingkan dengan menggunakan perangkat nirkabel Wi-Fi.
2. Memasang penghambat sinyal WiFi dari luar jika setelah kita cek dengan perangkat elektronik seperti handphone, smartphone, dan komputer laptop atau yang lainnya, ternyata terdapat banyak sekali koneksi WiFi di sekitar kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memblokir sinyal WiFi yang sudah ada agar tidak diberi akses internet gratis. Dan itu malah menyebarkan radiasi yang berbahaya untuk kesehatan kita. 3. Menghindari berlama-lama di tempat yang terdapat sinyal WiFi. Jika kita berada di tempat umum yang terdapat sinyal WiFi yang cukup intensif seperti di mall, restoran, kafe, pasar, bandara, dan lain-lain, sebagaimana kita tidak berlama-lama beraktivitas di tempat tersebut. Karena semakin lama berada di sana, maka semakin besar paparan radiasi WiFi pada tubuh sehat kita yang sangat berharga ini. Nah, yang keempat itu memilih tempat tinggal yang bebas sinyal WiFi. Jika memungkinkan, pilihlah tempat tinggal yang relatif bebas sinyal WiFi demi kebaikan diri kita sendiri, keluarga atau orang-orang terdekat kita. Nah, jika muncul sinyal WiFi liar, sebaiknya ditertibkan bersama-sama dengan pengurus RT RW yang setempat. Dengan demikian tidak ada lagi yang menyebarkan sinyal WiFi berbahaya seenaknya sendiri sampai keluar rumah tempat tinggalnya. 5. Mengajak orang lain menggunakan selain WiFi agar di masa depan kita semua terhindar dari berbagai kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh radiasi gelombang WiFi. Nah, maka sebaiknya kita beralih ke teknologi lainnya yang jelas-jelas tidak mengakibatkan gangguan kesehatan pada diri kita sendiri. Bab 6. Penutup. Kesimpulan, sinyal WiFi merupakan gelombang elektromagnetik yang sama dengan gelombang dari oven, sehingga dapat disimpulkan bahwa gelombang tersebut memiliki efek terhadap tubuh manusia. Dan begitu besar peranan gelombang WiFi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Saran, untuk menghindari efek tersebut dianjurkan untuk tidak berlama-lama di bawah sinyal WiFi atau menggunakan fasilitasnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.